Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Maulana dengan NIM 2404-2012. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 2 yang berjudul Keberadaan Hukum dalam Masyarakat dan Sejarah Perkembangan Hukum. Baiklah, yang pertama ada daftar isi. Yang pertama, hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum. Yang kedua, jenis-jenis norma. Yang ketiga, sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. Materi yang pertama, jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma yang pertama adalah satu, norma kesopanan. Artinya adalah norma yang mengatur etiket dan tata krama dalam interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagaimana individu harus berperilaku sopan dan sesuai dengan adat dan istiadat. Dua, norma etika. Norma etika yaitu aturan yang berkaitan dengan etika dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Norma-norma ini mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak secara etis dan moral. Yang ketiga ada norma agama. Norma agama yaitu aturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama. Norma ini mengatur perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah agama. Yang keempat ada norma hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma ini mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta antara individu dengan masyarakatnya. Baiklah, lanjut ke materi kedua, yaitu sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, sejarah hukum. A. Periode kuno. 1. Hukum Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, yaitu kitab Undang-Undang Hammurabi ditetapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang kedua, hukum Romawi sekitar tahun 449 sebelum Masehi sampai dengan 527 sebelum Masehi. Sistem hukum yang dimodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinian yang mempengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan negara-negara lain. 12 kitab hukum merupakan dasar hukum Romawi yang ditetapkan pada tahun 450 sebelum Masehi. B. Periode abad pertengahan. 1. Terbagi menjadi 2 buah, yaitu yang pertama, hukum umum, yaitu sistem hukum yang berasal dari Inggris dan diterapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan atau presiden dan prinsip hukum yang dikembangkan dari praktik pengadilan. Yang kedua, hukum kanon. Hukum kanon adalah hukum yang diatur oleh Gereja Katolik, mencakup hukum yang mengatur kehidupan agama, norma bagi umat Katolik, serta struktur gereja. C. Periode modern. Yang pertama, hukum Napoleon. Kitab Undang-Undang Napoleon adalah seperangkat hukum yang ditetapkan di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Perancis pada tahun 1804. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata di banyak negara, baik Eropa maupun di luar Eropa. 2. Sejarah hukum di Indonesia. Ada di masa reformasi dan hukum modern. Yang pertama, reformasi di tahun 1998. Salah satu agenda reformasi adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi perubahan signifikan yang berdampak pada sistem hukum Indonesia. 2. Pengadilan dan reformasi hukum.
Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Peradilan dan Reformasi sebagai penjaga konstitusi dan pengadilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum, serta terlibat dalam pembentukannya, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Baik, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.